Kali ini kita akan bicara tentang karunia luar biasa menjadi seorang ibu. Sekaligus duka tak terhingga, kehilangan seorang ibu. Dari sudut pandang Indriani Hapsari, dalam segmen baru podcast Suara Puan, selamat mendengarkan suara mereka. Sebenarnya pas nikah gue nggak kepikiran gue pengen langsung punya anak gitu. Justru awalnya di awal nikah gue pengen santai aja. Tapi entah kenapa karena gue ngelihat kok dia udah hamil padahal nikahnya setelah gue kayak gitu. Sampai sempet ada masanya gue insecure yang ini nggak apa-apa nggak ya kayak gitu. Walaupun semua dokter yang pernah gue datengin beberapa dokter itu dia bilang nggak apa-apa. Kamu pacaran aja dulu, bilang gitu. Tapi alhamdulillah setelah itu 1 tahun pas bulan Juli atau Mei atau Juni gitu gue hamil. Dan anak gue lahir di bulan Maret tahun 2019. Jadi umurnya sekarang 16 bulan. Gue sempet 2 kali keguguran sebenarnya. Dan itu sempet bikin gue sedih banget gitu. Karena ekspektasi gue gue nggak tahu apa-apa, gue taunya hamil ya udah kebanyakan orang jadi ya udah jalan gitu aja. Tapi ternyata sepanjang perjalanan ada aja mungkin yang gue capek atau beberapa hal lainnya yang gue sendiri nggak tahu kenapa gue waktu itu keguguran. Jadi ini hamil gue yang ketiga yang alhamdulillah berhasil. Dan waktu ketiga kalinya ini gue yang langsung dalam mode bertahan banget gitu supaya gue tetap dalam keadaan sehat. Gue gak naik motor, gue bener-bener jaga makanan gue sampai jalan 4 bulan, dan alhamdulillah itu sehat. Ya udah gue agak sedikit lega, yaitu gue senang banget. Waktu masih gadis, pas belum nikah, pikiran gue masih pengen nerusin cita-cita gue. Gue masih pengen waktu itu, masih pengen join di choir, terus gue masih ingin ikut kursus inilah itulah gitu, dan gue masih pengen kerja aja gitu. Bukannya gue nggak pengen lagi ya, tapi gue kayak gue dapet berkah lain dalam sosok anak gue, dan itu tuh luar biasa banget gitu loh. Dan inilah yang gue pengen rawat, yang pengen gue di saat tahap ini ya, instead of gue yang menjadikan diri gue manusia, gue pengen ngebentuk dia gitu loh. Gue pikir tadinya gue akan ngerasa kecewa dengan diri sendiri karena gak meneruskan cita-cita gue. Tapi ternyata gue gak ngerasa itu sama sekali gitu loh. Kalau gue sering dengar adalah ketika anak lo lahir, lo juga lahir sebagai ibu. Dan suami lo juga lahir sebagai ayah. Kita gak serta-merta dibekali dari masa kecil, lo akan jadi ibu kayak gini, lo akan jadi ayah kayak gitu. Tapi bersama dengan anak lo lahir, lo juga baru menjadi ibu. Suami lo juga baru menjadi ayah. Jadi kita sebenarnya sama-sama belajar. Di masa sekarang ini, gue benar-benar ngerasa berubah banget dari gue yang dulu. Dari Puri yang dulu kayak gitu, gue sendiri amazed dengan kemampuan gue sekarang yang, loh anak gue udah 16 bulan aja gitu. Kok gue bisa ya gitu loh. Awal-awal motherhood itu kan gila banget sih. Gue tidur cuma berapa jam. Meanwhile, suami gue juga harus kerja di pagi harinya, kalau gue kan dapet cuti ya 3 bulan. Tapi gue bersyukur banget dia mau gantiin popok juga, jadi kerjasamanya tuh bareng-bareng jalan gitu loh. Gue bisa bangun semalam 3-5 kali untuk nyusuin anak gue, dan gue bangun lagi di pagi hari untuk nyiapin mandinya dia. Gue nggak nyangka gue bisa kayak gitu. Ini sekarang gue cerita juga gue mikir kok gue bisa ya gitu loh. Yang dulu gue kerjanya jalan-jalan main, makan ya suka-suka gue aja gitu. Sekarang gue ngurusin manusia kecil lain, orang lain gitu, yang kalau gue dulu sama almarhumah nyokap gue kan gue kebiasa yang ya udahlah ada mami. Sekarang kalau gue nggak gerak ya anak gue nggak jadi apa-apa gitu loh, nggak ada siapa-siapa lagi gitu. Ini menjadi duka gue selama membesarkan anak gue 16 bulan ini sih. Nyokap gue meninggal pas usia anak gue 7 bulan.
di saat gue benar-benar butuh sosok ibu gue untuk ngebantu dalam segala hal parenting ini. Semuanya gue di awal-awal nanya ke dia, tapi tiba-tiba dia karena cancer pergi di bulan Oktober akhir, mendadak banget. Malamnya itu gue masih ngunjungin dia di rumah sakit. Dia cuma 2 hari di rumah sakit. Dia tuh sesak napas seharian. Pas jam 10 malam tiba-tiba dia ngeliat jam berapa ini katanya. Jam 10. Tiba-tiba ya dia bisa ngomong nyokap gue. Ya ampun udah jam 10. Kasihan anak kamu, sana pulang dulu gitu. Itu kata-kata terakhirnya ke gue. Masih mikirin anak gue. Malamnya masuk ICU, paginya gue dikabarin bokap gue udah gak ada. Berat banget sih, Steph. Karena di saat gue menjadi ibu, di saat yang bersamaan gue kehilangan ibu gitu loh. Sampai sekarang gue belum yang bener-bener bisa ngelupain. Di sehari-hari sih gue masih bisa jalan biasa, gue udah bisa ketawa, udah bisa kerja, udah bisa bersikap normal. Tapi di lain waktu gue bingung aja, gue mau nanya ke siapa gitu. Kalau gue ngerasa di suatu waktu, sialan hidup kok gini banget sih. Gue ngadep ke anak gue, ngeliat dia tidur aja, gue kayak, ya ampun gue masih punya ini anak gitu. Kok gue gak bersyukur ya? Kok gue bisa-bisanya mikir hidup ini gak adil. Gue sering banget pas awal-awal nyokap gue pergi, gue pengen mati aja rasanya. Gue pengen semua orang di dunia ini tuh tahu rasanya gak punya ibu tuh kayak gimana gitu loh. Gue kayak sempet mikir, udahlah semua ibu di dunia udah gak usah ada aja. Tahu kan rasanya jadi gue gitu. Tapi gue langsung mikir, that means anak gue gak punya ibu dong. Dan gue gak mau anak gue ngerasain hal yang sama kayak yang gue rasain sekarang. Ketika gue mikirin itu, gue jadi motivated banget untuk tetap hidup, tetap semangat, dan utamanya gue pengen tetap sehat buat anak gue juga. Gue pengen dia punya ibu sampai dia gede, sampai dia tua. Cukup gue rasa yang kehilangan ibu di usia gue yang bahkan belum sampai 30 ini gitu. Gue belum pernah jadi manusia sempurna. Gue jauh dari kata baik, tapi Tuhan kasih gue titipan yang begitu sempurna gitu. Gue emang udah ngapain sih dulu sampai gue dikasih anak yang seperti ini. Itu rasanya malu sama Tuhan jadinya. Gue tuh sampai di titik gue pergi kemana gitu ya misalnya. Hati gue tuh gak tenang banget kalau gue pisah sama anak gue gitu. Gue baru ini ngerasain namanya separation anxiety ya, malah gue dulu gitu, bukannya anak gue. Gue di tengah jalan bisa aja yang tiba-tiba lemes, keringet dingin karena mikirin anak gue lagi apa ya sekarang gitu. Dan gue pengen langsung ke rumah sekarang juga. Gue kayak bisa ngerasain perasaan nyokap gue dulu sih. Waktu gue tinggal di Jakarta, mereka kan di Semarang. Di saat gue gak bisa ditelepon, dan ketika teleponnya gue angkat, nyokap gue yang langsung marah bilang, "Mami tuh deg-degan, lemes banget, tulangnya mau copot rasanya pengen terbang ke Jakarta sekarang juga gitu." Oh ini rasanya, kayak gitu rasanya. Gue baru ngeh sekarang ini. Mungkin beberapa ibu-ibu lain yang baru punya anak juga ngerasain juga, terutama waktu mau lahiran. Itu rasanya lo mau nangis-nangis, pengen sujud minta maaf ke nyokap lo. Karena rasanya sesakit itu, Steph. Dan mengingat bahwa nyokap gue ngelahirin anak-anaknya 3. Dan dia ngurusin kita dulu sendiri. Kok bisa ya? Ngerasa nyokap gue kuat banget ngadepin ini dulu. Dan setelah gue punya anak, kepada nyokap gue tuh gue cuma setiap hari rasanya kalau dia masih ada di sini gue pengen bilang maaf dan makasih udah ngurus gue sampai segede ini. Dan maaf dulu gue suka banget nyakitin nyokap. Banyak banget hal-hal yang gue sesalin sih dulu. Yang ketika gue punya anak, gue baru sadar nyokap gue sabarnya luar biasa. Dan kalau menurut gue ya,
sabar yang kita kasih ke anak kita tuh bener-bener harus seluas-luasnya gitu loh. Gue sampai usia 28 tahun ini, gue gak pernah sedetik pun ngerasa kehilangan nyokap. Sampai dia bener-bener gak ada ya. Gue selalu bisa rely on her. Gue selalu bisa nanya ke dia. Gue selalu percaya sama dia. Gue ingin anak gue juga kayak gitu. Gue pengen dia yakin seperti gue yakin ke nyokap gue bahwa gue ini selalu ada buat lo. Sama seperti nyokap gue dulu selalu nyediain waktunya buat gue. Di kala sakitnya dia pun, terus gue sakit, dia bikinin gue makanan kayak gitu. Segitunya. I'm dealing with this grief, jatuh bangun banget sih Steph. Dan gue sampai ke psikolog kan untuk ini Steph. Karena di suatu waktu gue ngerasa gue nyakitin diri sendiri gitu. Gue rasa gue butuh bantuan gitu. Dan gue muter-muter di acceptance, balik lagi ke denial, acceptance, balik lagi ke anger kayak gitu. Kalau misalnya ditanya, kosong nggak perasaan lo? Sampai sekarang sih rasanya masih kosong, Steph. Lo bisa jalanin hari ini, esok, dan lusa, dan seterusnya. Tapi lo tahu ada yang hilang dari diri lo gitu. Gue selalu bilang kalau dia tuh sebagian dari jiwa gue. Dan now that she's gone, gue udah gak utuh lagi. Jadi gue rasa gue cuma cukup menerima itu sih. Ya udah jalanin yang ada di depan gue, yaitu anak gue, keluarga gue. Seperti yang lo bilang sih Steph, kayak kita anak-anaknya adalah her creation. I see her whenever gue ngaca, oh ini nyokap gue ada di gue. Dan I see her whenever gue lihat anak gue ketawa, ada dia di dalam anak gue gitu loh. Kalau ada teman-teman yang baru jadi ibu juga dan di sisi lain kehilangan ibu, gue cuma pengen bilang bahwa kita kuat kok. Kita punya ibu kuat dan kita juga pasti sama kuatnya. Gue gak akan bilang bahwa ini akan mudah kita laluin ya. It sucks dan kita akan jatuh-jatuhnya banget. Ada kalanya kita bener-bener pengen gak ada aja di muka bumi ini. Tapi kita kuat kok. Kita bisa ngelahirin anak yang sakitnya kayak gitu. Itu kan bukti bahwa kita mau terus hidup dan terus jalan. Gue juga mengatakan ini ke diri gue selalu sih setiap hari. Gitu sih Steph kurang lebih. Gue pengen ketemu dia dan gue bilang bahwa anak mami udah tumbuh segini besarnya dan udah punya anak, dan semua yang pernah mami ajarin ke aku akan aku terusin ke anakku. Semuanya itu benar-benar berharga banget buat aku sekarang. Sedih banget gue. Gue pengen dia tumbuh jadi anak yang bertumbuh dan penuh kasih sayang. Karena melihat keadaan sekarang, kayaknya kita butuh banget anak-anak kita untuk menjadi manusia tuh yang hangat, yang mau mikirin orang lain instead of diri sendiri. Simple sih kayaknya itu aja. Hati kita adalah sesuatu yang luar biasa. Ia tahu sebuah kehilangan tak bisa begitu saja ditutupi dengan kehadiran lain. Ia malah membuat ruang yang lebih besar dan tak terhingga. Lalu kita hanya bisa bertahan dengan keduanya. Bahagia dan duka cita sama besarnya.